Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nazifa Gila Inaya dari kelas 9B. Dalam video ini, saya akan membuat laporan percobaan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Tahukah kamu bahwa cahaya matahari berperan sangat penting dalam pertumbuhan tanaman? Melalui proses fotosintesis, tanaman menggunakan energi dari matahari untuk mengubah karbon dioksida, nutrisi tanah, dan air menjadi makanan yang nantinya dibutuhkan tanaman untuk dapat berkembang biak, tumbuh, dan bertahan hidup. Dalam eksperimen ini, kita akan melacak pertumbuhan biji kacang hijau dengan 3 sumber cahaya matahari yang berbeda, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh cahaya pada pertumbuhan tanaman-tanaman tersebut. Sebelum memulai, coba kita pikirkan 3 pertanyaan berikut. Menurut Anda, bagaimana benih akan tumbuh dengan sebagian sinar matahari? Menurut Anda, setelah 2 minggu, seperti apa tanaman itu tumbuh? Yang kedua, apa yang akan menjadi perbedaan antara ketiga tanaman paparan sinar matahari? Dan menurut Anda, bagaimana tanaman akan serupa? Nah, untuk mengetahui jawabannya, langsung saja kita memulai eksperimennya. Langkah awal, kita perlu siapkan alat dan bahan. Di antaranya, biji kacang hijau, 3 gelas plastik kecil, tanah, air, set kop, kemudian ada penggaris, buku catatan, dan pensil untuk mencatat pertumbuhan pada tanaman. Langkah berikutnya yaitu proses penanaman. Yang pertama, siapkan biji kacang hijau lalu rendam dalam air. Kemudian, pilih benih yang baik, yaitu benih yang tidak mengapung di atas air. Nah, benih inilah yang nantinya akan dipakai untuk proses perkecambahan. Setelah itu, siapkan 3 gelas plastik kecil dan isi 1/4 bagiannya dengan tanah. Kemudian, beri label dengan A, B, dan C. Kemudian, di setiap gelasnya, taruh 5 biji kacang hijau di atas tanah secara merata. Langkah selanjutnya, tempatkan tanah di atas benih dengan ketebalan tidak lebih dari setengah senti. Tujuannya agar benih dapat menembus tanah dengan mudah dan cepat. Lalu, jangan lupa untuk mengulang langkah yang sama pada gelas B dan C. Kemudian, siram setiap tanaman hingga tanah lembab. Dan kita bisa memulai proses perkecambahan. Sebelum itu, tempatkan setiap tanaman di lingkungan yang berbeda. Yang pertama, tanaman A akan ditempatkan di bawah sinar matahari secara langsung atau penuh. Kemudian, tanaman B akan ditempatkan di lokasi yang terkena sinar matahari tetapi tidak secara langsung atau penuh. Lalu, untuk tanaman C akan ditempatkan di lokasi yang sedikit atau tidak terkena sinar matahari. Nah, dari hari pertama hingga ke-7, mari kita amati dan lacak pertumbuhannya. Nah, inilah hasil yang kita dapat dari pertumbuhan biji kacang hijau selama 7 hari.
Tanaman A memiliki tinggi yang paling rendah dengan warna daun hijau segar dan batang hijau pekat yang kuat. Tanaman B memiliki tinggi yang sedang dengan warna daun hijau kekuningan dan batang hijau pucat yang kurang kuat. Tanaman C memiliki tinggi yang paling tinggi dengan warna daun kuning kering dan batang putih yang tidak kuat. Dari hasil percobaan ini, dapat kita simpulkan bahwa sinar matahari akan berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Di sini, hormon auksin, hormon pertumbuhan tanaman juga ikut berperan. Tanaman A yang mendapat sinar matahari secara penuh membuat hormon auksin pada tanaman tersebut menjadi terganggu. Akibatnya, pertumbuhan tinggi pada tanaman A akan terhambat. Sebaliknya, dengan adanya sinar matahari, fotosintesis pada tanaman A dapat bekerja optimal, sehingga tanaman A akan jauh lebih sehat. Lalu, pada tanaman B yang mendapat sinar matahari secara tidak langsung, membuat hormon auksin juga terganggu, tetapi tidak terlalu. Dampaknya, pertumbuhan tinggi pada tanaman B akan sedikit terhambat. Tetapi, dengan tetap adanya sinar matahari, fotosintesis pada tanaman B akan tetap bisa bekerja. Alhasil, tanaman B akan cukup sehat, namun tidak sesehat pada tanaman A. Kemudian, pada tanaman C yang tidak mendapat sinar matahari sama sekali, berbeda halnya dengan tanaman A dan B. Hormon auksin pada tanaman C akan bekerja secara maksimal. Karenanya, pertumbuhan tinggi pada tanaman C akan berjalan sangat cepat. Namun, dengan tidak adanya sinar matahari, fotosintesis tidak dapat bekerja secara optimal. Maka, tanaman C akan tumbuh tinggi, namun tidak sehat. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa tanaman yang pertumbuhannya paling baik yaitu tanaman A. Karena ia terkena sinar matahari secara penuh, walhasil ia tumbuh dengan sehat dan kokoh. Demikian laporan percobaan tentang pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman dari saya. Andai kata terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.